Hello Dreamers, selamat datang kembali di Dreamer, tempat di mana cerita menjadi nyata dan imajinasi membawa kita ke dunia lain. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol like. Dengan begitu, kamu mendukung channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah misteri, fakta mengejutkan, dan kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekarang, siapkan dirimu, matikan lampu kamar, pakai headset, tarik selimutmu, dan mari kita dengarkan kisah tentang seorang sopir taksi yang menjemput penumpang gaib. Mari kita mulai. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12:45 dini hari. Jalanan kota kecil itu benar-benar sepi. Angin malam bertiup dengan perlahan, membuat dedaunan pohon jati bergemerisik. Pak Hendra, seorang sopir taksi berusia 40-an, sudah terbiasa menarik hingga larut malam. Malam itu, entah kenapa, orderan terasa sangat sepi. Ia hanya memutari jalan kota sambil mendengarkan radio tua di dashboard miliknya. Suara penyiar radio samar-samar terdengar. Malam Jumat ini, banyak pengemudi dihimbau untuk berhati-hati, terutama di daerah pertigaan kuburan. Pak Hendra mendengus dengan kecil. Ia lalu menurunkan volume radionya. Ia tahu benar reputasi dari tempat itu. Banyak cerita yang beredar, mulai dari penampakan perempuan berambut panjang, suara tangisan, hingga kecelakaan misterius. Namun, apa boleh buat, demi rezeki, ia tetap menyusuri jalan sepi itu. Saat ia berhenti di pertigaan, ia melihat sosok wanita muda berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip. Rambutnya panjang dan wajahnya tertutup sebagian. Ia menggunakan gaun putih lusuh. Wanita itu kemudian melambaikan tangan. "Pak, tolong antar saya pulang." Suara perempuan itu lirih. Pak Hendra kemudian membuka pintu belakang. Wanita itu masuk dengan perlahan, duduk, diam, menunduk. Aroma bunga melati samar langsung memenuhi kabin. "Kemana Mbak?" tanya Pak Hendra pada wanita itu. Dan dengan suara pelan, wanita itu menyebutkan alamat di pinggiran kota yang jaraknya sekitar 20 menit perjalanan. Selama perjalanan, wanita itu tak banyak bicara. Hanya sesekali terdengar seperti isak tangis. Pak Hendra kemudian mencoba melirik lewat kaca spion. Namun, wajah wanita itu hampir tak terlihat. Wajahnya tertutup rambut panjangnya. Di jalan sepi, tiba-tiba radio mobil menyala dengan sendiri. Statis berderak, lalu terdengar suara perempuan samar-samar. "Pak, hati-hati, jangan lewat situ." Mendengar itu, Pak Hendra benar-benar panik. Ia kemudian buru-buru mematikan radio. Namun ketika ia menoleh lagi, wanita di kursi belakang masih duduk diam, seakan tak terjadi apa-apa. Mobil kemudian melewati jalan panjang yang diapit beberapa pepohonan besar. Jalan sudah tak ada, hanya cahaya lampu mobil yang menembus kegelapan.
Di saat itu, Pak Hendra merasa sangat aneh. Bayangan pepohonan di kaca mobil seakan bergerak melawan arah. Yang lebih menyeramkan lagi, kaca spion tengah mobil tiba-tiba berembun. Dan di antara embun itu, seolah terlihat wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah sopir. Pak Hendra kemudian mengusap kaca spion itu dan tak ada apa-apa. Namun, jantungnya berdebar semakin kencang. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang berada di pinggiran kota. Rumah itu benar-benar gelap, pagarnya yang berkarat, dan halaman ditumpuki rumput-rumput liar. "Sudah sampai, Mbak," kata Pak Hendra sambil menoreh ke kursi belakang. Dan yap, benar, kursi belakang sudah kosong. Dan dengan gemetar, Pak Hendra keluar dan mengetuk pagar rumah. Tiba-tiba, seorang pria tua keluar sambil membawa lampu minyak. "Permisi, Pak. Tadi saya mengantar seorang wanita muda ke alamat ini. Dia turun di sini kan?" Pria tua itu kemudian menatap Pak Hendra lama. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Kalau benar kamu melihatnya, berarti kamu barusan mengantar anak saya. Dia meninggal 5 tahun lalu, kecelakaan di pertigaan kuburan itu." Pak Hendra terdiam, punggungnya terasa sangat dingin. Pak tua itu kemudian bercerita bahwa anak perempuannya memang tewas dengan tragis dalam kecelakaan di malam hari. Dan sejak saat itu, banyak orang melaporkan kalau ia melihat arwahnya menumpang pulang menggunakan kendaraan yang lewat. Dia masih mencari jalan pulang meski tubuhnya sudah tidak ada, kata pria tua itu dengan lirih. Kisah seperti ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara, cerita tentang ghost passenger adalah cerita yang sangat populer. Di Jepang, tahun 2011, setelah tsunami besar, banyak sekali sopir taksi yang mengaku mereka menjemput penumpang yang ternyata korban tsunami. Mereka naik, menyebut alamat, lalu menghilang di tengah perjalanan. Di Filipina, cerita tentang sopir jeepney yang menjemput penumpang di malam hari, dan saat dihitung, bayangannya lebih banyak dari jumlah orang yang duduk di dalam mobil. Di Amerika Serikat, ada legenda urban yang disebut Rejection Mary. Di Chicago, seorang gadis muda yang kerap menumpang taksi lalu menghilang saat sampai di pemakaman tempat ia dimakamkan. Cerita ini begitu konsisten sampai membuat banyak orang bertanya, apakah ini hanya sebuah ilusi karena kelelahan, atau memang ada roh orang yang meninggal tragis yang masih berusaha menyampaikan pada sopir untuk menyelesaikan perjalanan terakhirnya? Ada dua pandangan utama. Yang pertama adalah pandangan mistis, bahwa roh orang yang meninggal tragis sering sekali gentayangan mencari tumpangan untuk pulang. Mereka menampakkan diri terutama pada orang asing yang berprofesi di jalan, seperti sopir taksi atau truk. Sementara dalam pandangan psikologis, rasa lelah, kantuk, dan sugesti bisa membuat otak menipu mata. Sopir taksi yang bekerja larut malam rentan berhalusinasi, yang mengakibatkan ia bisa melihat sosok yang sebenarnya tidak ada. Namun yang menarik, kesaksian sopir di berbagai belahan dunia seringkali mirip. Deskripsinya sama, wanita muda berpakaian putih, wajah pucat,
meminta diantar pulang dan menghilang begitu saja. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada pola yang tak bisa dijelaskan dengan logika? Jadi, menurut kalian, siapa sebenarnya wanita itu? Apakah ia adalah arwah yang tersesat? Atau sekedar bayangan dari pikiran lelah seseorang sopir? Sampai hari ini, misteri itu belum pernah terjawab. Namun satu hal yang pasti, bagi Pak Hendra, malam itu bukan sekedar perjalanan biasa. Itu adalah malam ketika ia mengantar penumpang dari dunia lain. Dreamers, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang ikut merasakan misterinya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya hanya di Dream World, tempat di mana mimpi dan kenyataan bertemu dalam cerita. Bye bye.